Memang kita tahu bahwa Viko dan Fomal adalah sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Tidak hari ini atau kita doakan semoga selamanya. Tetapi jika pertanyaannya bagaimana Viko tanpa Fomal? Well, mari kita coba mengulasnya. Come on. Viko dan Fomal lalu kemudian disingkat menjadi Vivo. Jika Viko tanpa Fomal maka hanya V, atau Fomal tanpa Viko maka hanya Vo. Bisa dibayangkan kalau seandainya Vivo tidak disatukan dalam sebaris kata, hanya akan menjadi V atau hanya akan menjadi Vo. Vivo saat ini bukan hanya penggabungan kata antara V dan Vo, tetapi mewakili keakbaran kebesaran nama Viko dan Fomal. Bahkan saat ini nama Vivo lalu kemudian menjadi merek sebuah bisnis yang dijalankan oleh keduanya. Dan mungkin saja ini akan berkembang pada bisnis-bisnis lainnya. Jika saat ini hanya fokus di bidang fashion, barangkali besok bisa kemudian ke bisnis kuliner atau rumah makan. Kita sebut saja RM Vivo semisal, atau Cafe Vivo, dan penamaan-penamaan bisnis lainnya. Well, itu mungkin saja bisa terjadi, sebab seperti yang kita tahu Vivo kini sangatlah begitu akbar, sangatlah begitu besar, sangatlah begitu mewah penamaannya. Ingat, Vivo sebagai sebuah merek loh, bukan sebagai penyebutan antara Viko dan Fomal. Jika berbicara tentang penyebutan Viko dan Fomal, maka konteksnya akan berbeda. Saat ini kita fokus tentang penyebutan Vivo sebagai merek dulu. Jika pertanyaannya bagaimana kalau sebuah merek lalu hanya diberi nama V atau hanya Vo saja, maka tentu saja ada yang kurang dari keakbaran produk keduanya, yakni produk yang nantinya akan diciptakan oleh Viko dan Fomal. Bahkan ini ditegaskan sendiri oleh Fomal dalam wawancara live interview beberapa saat lalu, bahwa jika kemudian merek Vivo ini dikeluarkan sebelum ia menikah dengan Viko, maka tidak akan lucu kalau kemudian mereknya hanya V saja. Emang V apaan? Kayak manggil tetangga, V sini V. Maka kompleksitas dari V dan Vo ini sebuah kombinasi yang sangat apik dan sangat epik. Ya, Vivo sudah menyempurnakan sebuah merek yang saat ini begitu banyak dikenal oleh publik, khususnya pencinta Viko dan Fomal di seluruh Indonesia. Produknya pun luar biasa sangat berkualitas di bidang fashion. Tinggal kita menunggu pada bisnis-bisnis lainnya. Lalu pertanyaan lanjutannya, bisnis apa sih sebenarnya yang sangat potensial bisa digarap Vivo? Well, jika pertanyaannya begitu, maka ada sebuah reka-reka jawaban yang barangkali bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kita tahu bahwa Viko begitu pandai memasak. Maka tentu saja potensi untuk membuka sebuah rumah makan itu sangat terbuka lebar. Apakah karena Viko bisa memasak lalu punya potensi? Tentu saja iya, meskipun Viko tidak sendiri yang memasak, tetapi kemudian menu yang nantinya akan dimasak di rumah makan itu bisa saja semua idenya dari Viko dan menjadi rahasia perusahaannya. Maka tentu saja yang masak nantinya adalah koki yang sengaja kemudian dibayar oleh Vivo. Well, bisnis lainnya tentu saja adalah di bidang kosmetik dan di bidang kecantikan. Viko tentu saja mempunyai potensi yang besar untuk bergelut di bidang bisnis itu. Selanjutnya tentu saja yang kita tahu Viko dan Fomal ini kerap menghabiskan waktu di kafe. Lalu di kafe itu Viko juga menyumbangkan lagu. Well, bagaimana kalau seandainya Vivo menjadi nama sebuah kafe yang dimiliki keduanya?
Lalu di cafe itu juga ada live musiknya yang barangkali terjadwal bisa setiap minggu sekali Viko dan Fomal tampil menjadi pengisi acara. Wow, itu akan menjadi sebuah bisnis besar. Apalagi kita tahu cafe itu nantinya bisa kemudian dijadikan tempat Vivo lovers untuk bercengkrama, untuk bersua, untuk melepaskan rindu, dan untuk menghabiskan waktu penatnya. Well, inilah sejumlah reka-reka tentang potensi-potensi bisnis yang bisa digarap oleh Viko dan Fomal selanjutnya. Memang saat ini Viko dan Fomal sangat fokus di bidang fashion dan rumah modenya. Tetapi barangkali pada saatnya nanti Viko dan Fomal harus juga memikirkan tentang bisnis lain. Harus keluar dari zona nyaman untuk terus survive dan fight dalam bidang bisnis. Sebab bisnis itu tidak bisa hanya berada di satu titik saja, tetapi ia harus juga kemudian mengembangkan sayap pada bidang-bidang lainnya, sehingga bisnisnya terus berkembang dan terus berkembang. Ulasan-ulasan ini tentu saja memang hanya sebuah retorika yang kemudian kemungkinan besar bisa saja direalisasikan oleh Viko maupun Fomal dalam hal bisnis. Tetapi untuk selanjutnya terserah keduanya, apa yang membuat nyaman, apa yang membuat bahagia, maka jalan itu yang mestinya harus ditempuh. Tetapi ide-ide, gagasan-gagasan tentang apa saja peluang-peluang bisnis yang bisa digarap oleh Viko maupun Fomal memang harus disampaikan oleh orang-orang yang tetap menyayanginya, orang-orang yang terus selama ini memberikan doa-doa terbaik untuk keduanya. Apalagi masukan-masukan yang ingin disampaikan bagi Viko dan Fomal ini adalah masukan yang positif, termasuk bagaimana masukan tentang prospek bisnis bagi keduanya. Tentu saja Vivo lovers ingin dong ketika suatu saat berkunjung ke Padang semisal, berkunjung ke Jakarta semisal, ada tempat yang dituju yang bernama kafe atau rumah makan Vivo lovers. Semoga Viko dan Fomal selalu bahagia.